persiapan sih ya tetap berdoa ya. Dari malam juga udah banyak berdoa aja. Semoga hasil autopsi ini terbaik buat semua. Kalau dari rumah sakit memang udah ada gambaran, karena dari rekam medis nggak ada yang namanya luka lebam. Itu nggak ada. Kalau itu kan apa haknya Aiki. Kalau saya sendiri sih nggak pernah merasa itu ya. Jadi ya mungkin itu juga dari Aiki pingin cari tahu apa benar ada kematiannya itu berdasarkan ada luka lebam atau itu. Mungkin Aiki pingin tahu ya, itu hak seorang anak buat kebaikan. Misalkan meninggalnya almarhumah istri saya atau ibunya itu berdasarkan emang takdir dari Gusti Allah atau emang ada kekerasan, itu haknya Aiki sih. Saya nggak pernah melarang, silakan aja. Kalau tuduhannya emang banyak fitnah yang menyudutkan saya, tapi ya saya yakin Gusti Allah punya rencana yang baik buat saya. Terus saya juga udah memaafkan lah ya, ibaratnya yang fitnah atau menggunjing saya atau bikin simpang siur beritanya. Yang saya pingin itu nanti, karena ini berhubungan dengan anak saya, psikisnya ke depan, makanya saya minta dari rekam media buat ibaratnya kalau emang nggak ada hal-hal yang diinginkan atau emang semuanya hal itu emang kematian yang wajar, nanti tolong dari rekam media buat kedepannya biar saya nggak disalahkan anak saya nanti ke depannya, biar nanti dibersihkan ibaratnya nama almarhumah istri saya, karena emang nanti saya nggak mau juga disalahkan sama anak saya waktu pas udah anak saya gede karena ibunya udah nggak ada. Saya sendiri ya bilang, misalkan sekarang hasilnya emang udah takdir ya, jadi nggak sesuai dengan tuduhan ya, saya paling ya udahlah, itu mah udah saya udah memaafkan aja, nggak bakal bikin tindakan yang aneh-aneh, karena almarhumah juga berpesan adek gorengnya budak sorangan, jelek buruk juga. Walaupun saya sebagai ayah sanggup, tetap saya harus sayang juga sama anak-anak almarhumah gitu. Tidak ada, kalau saya sendiri nggak ada, udah memaafkan, malah emang saya sendiri mikirnya ya udahlah, itu mah emang harus begitu aja. Hasilnya nanti kita lihat itu kan jam 3 ya. Jam 2 buat wartawan buat standby gitu. Jam 3 baru pers rilis gitu. Jadi semua mungkin dari pihak yang terkait kemarin, dari dokter, dari kepolisian, ada juga, termasuk saya juga mau menghadiri gitu. Emang biar nantinya ke depannya saya juga pingin si Dede itu secara ininya nggak, dari rekam media itu nggak ada simpang siur lagi gitu. Jadi saya emang minta nanti ke anak saya penjelasannya dari rekam media emang yang berita simpang siur atau emang fitnah atau emang ini bisa ngebantu ke depan, masa depan si Dede itu kalau ibunya itu meninggal secara wajar, emang udah takdir dari Gusti Allah. Tapi ada pikiran kasih tahu, tapi emang waktunya kan sekarang masih bayi. Cuman kalau emang pun ibaratnya besok saya meninggal atau lusa meninggal, jadi saya udah mungkin minta bantuannya dari media atau wartawan yang emang tahu masalahnya, emang udah misalkan gak ada apa-apa bisa ngebantu biar nanti kedepannya bisa ngejelasin itu semua. Cuman ibaratnya salah pahaman aja. Kan ya pasti tetap fokus ya ke si Dede bayi, juga emang lagi butuh-butuhnya perhatian. Terus saya jadi single father itu emang gak mudah. Dari kemarin juga emang muka udah pucat ini, emang saya harus 24 hour jagain si Dede. Dari gimana cara ngurus, dari pertama mandiin, terus popok, bikin susu, terus misalkan hal-hal yang emang harusnya dapat dari seorang ibu. Sekarang saya ngalamin, memang tugas seorang ibu itu emang luar biasa gitu. Bilang berat sih, saya bilang emang luar biasa aja lah, karena emang ya itu hebatnya seorang ibu ya.
Racing kayak sebelum almarhum itu pingin ngumpul dulu ke apa? Snowboard. Ya snowboard gitu, karena emang sebelumnya apa ya itu cuman ada di luar negeri gitu. Terus sekarang ada di Jakarta ya, di Bekasi gitu ada snowboard gitu. Jadi dulu sih ada keinginan buat ini kita nengokin anak-anak sambil main ke sana gitu. Itu emang ada, selain yang almarhumah dulu pingin misalkan hajian bareng sama anak-anak, terus pingin apa ngebangun masjid, ngebangun rumah sakit. Jadi emang ada hal juga yang emang buat silaturahmi atau kumpul sama anak-anak itu, yaitu salah satunya. Dari beberapa Insya Allah kalau emang udah nanti ada rezekinya pasti saya bertahap ya, karena emang kemarin kalau almarhumah saya lihat beliau itu, istri saya itu udah merealisasikan yang kebanyakan sih masjid yang emang dari proposal dari yang di daerah Purwakarta udah 5 masjid, terus di Jalan Antapani udah dia relasikan dari bangunan yang tadinya kurang nyaman sekarang udah alhamdulillah, tambah juga mobil ambulans kemarin udah di sana, udah pas lihat ini dari almarhumah loh, pas saya nengokin ke sana ya alhamdulillah kalau almarhumah udah dikit-dikitnya udah ada, cuman kemarin ya rencananya ada lagi lah planning yang emang bukan buat sendiri tapi buat umum gitu, bikin masjid gitu, bikin rumah sakit, karena pas ke rumah sakit tuh ternyata sakit itu ya penanganannya kayak gini kalau pakai kartu dari yang umum pemerintah, terus kita pakai yang dibilangnya kita mau jalur umum yang emang bukan pemerintah gitu, emang ada lihat penanganannya gini. Jadi akhirnya istri saya itu mikir kalau punya rezeki mah kita bikin rumah sakit gratis. Nah saya udah mikir juga nanti paling gimananya udah iya sih bagus kata saya, emang kalau buat ke ngebantu masyarakat yang emang nggak mampu, gimana caranya pasti Allah kasih jalan gitu. Ada yang menarik. Jadi saya juga nanti mungkin ada pasti ketemu sama Aiki buat membicarakan yang emang tadi amanah yang dari almarhumah saya sampaikan itu kan emang pranikah itu ada harta, bukan harta dibilangnya, Aiki nitipin dulu ke mamahnya gitu sekitar 3-4 M. Yaitu dari hasil manggungnya Aiki, mungkin sebelumnya dari hasil ibaratnya nyanyinya Aiki dititipin ke mamahnya. Jadi almarhumah udah bilang ini bukan uang saya, jadi sebelum pranikah itu udah ada amanah yang emang kita harus balikin uang ini nanti. Dan almarhumah diraningin dulu, karena dulu waktu di Aiki ini uangnya udah lama nanti aja, takut kepake, mungkin almarhumah akhirnya disimpan ke diinvestasikan ke kosan, terus tanah, terus aset-aset lain yang emang itu kata almarhumah ini amanah, bukan warisan tapi amanah, emang pranikah itu uangnya Aiki. Juga mungkin ada yang Keteh Putri yang perlu ditandatangani sama Aiki juga perlu ditandatangani, karena sampai sekarang juga kosan belum ada namanya, masih belum AJB, belum apa gitu. Nanti Aiki mungkin kalau pas ketemu saya harus ketemu sama notaris gitu. Nanti paling kalau udah beres kan kalau saya sih ada terus ya, karena emang nggak fokus ke sana sini dulu, tapi schedule mungkin dari Aiki Teh Putri harus disamakan dulu aja biar bisa ketemu bertiga, atau emang sama keluarga juga nanti emang bisa waktunya pas gitu, nggak ngeganggu schedule dari aktivitas mereka. Aiki juga baik, masih ada kontak kemarin, cuman ya terputus, mungkin Aikinya lagi sibuk aja manggung gitu. Jadi di luar itu yang simpang siur saya bilang ini masih ada SMS-an, masih adalah komunikasi juga. Di luaran mungkin beritanya menyudutkan saya atau menyudutkan Aiki, sebetulnya nggak ada yang ibaratnya hubungan ibaratnya jadi kurang baik atau baik-baik aja, intinya sama anak-anak semua baik-baik aja. Apa ya kalau peci ganti kemarin kan udah
mungkin udah clear ya, karena kemarin dari pihak Bayu sendiri bilangnya pecinya itu nggak ada hubungannya sebetulnya, cuman itu kata Bayu itu disudutkan aja. Oke lah, saya udah forgive itu. Cuman saya ini kan peci emang koleksi gitu, jadi emang ganti udah mungkin beberapa ketemu sama rekan media, ada yang merah, ada yang hitam, sekarang yang ini mungkin karena ini juga Id Jumat Mubarak ya, Jumatan, jadi saya pingin ganti aja gitu biar menepis kemarin ada dihubungkan sama religi atau mistis gitu, jadi biar orang juga nggak apa ya simpang siur beritanya, jadi nggak ngaco gitu. Kalau emang kopiah itu emang saya koleksi gitu, bukannya sekarang pakai kopiah jadi bisa ilmu hitam atau ilmu pelet, itu ya nggak ada hubungan ke sana. Yang jelas kemarin saya pakai peci waktu pertama kali itu emang suasananya emang lagi ke pemakaman, terus lagi sholat jenazah, jadi saya harus lumrahnya, normalnya atau formalnya itu harus pakai peci gitu. Nah sekarang juga emang pas mau pengumuman hasil otopsi emang hari Jumat, jadi saya ya nyamannya pakai peci aja gitu. Boleh dilihat nggak nih? Pecinya ya, nggak ada apa-apa. Coba Kang, dikasih. Sebetulnya beli online, jadi saya nggak bilangin medianya, tapi ada beberapa media yang emang udah saya kasih struk atau billnya, emang udah saya klarifikasi juga biar beritanya nggak simpang siur. Jadi topi itu harganya sekitar bukan 100 juta ya, saya klarifikasi itu sekitar 65.000 di online. Tapi kalau emang ada yang mau nawar ini topi misalkan 100 atau 50 juta ya buat popok si Dede sama susunya, ya alhamdulillah berkah gitu. Jadi semuanya apa ya, dari sisi religinya mungkin karena itu, terus dari sisi emang bangga idealis sebagai orang Indonesianya juga muncul gitu. Daripada misalkan pakai topi koboi atau yang aneh-aneh, kan nih pakai apa, topi yang ibaratnya formal tapi emang ibaratnya bagus lah buat keseharian. Mungkin kalau pakai topi biasa mungkin mau ini juga masih sembarangan gitu ya, tapi kalau pakai peci kan agak keren. Misalkan wah gue mau godain cewek kan nggak bisa gitu, kalau pakai peci itu jadi ada batasan-batasannya, jadi alhamdulillah gitu, jadi nggak loss gitu. Terakhir Kang, Alhamdulillah lah kalau emang Kang Sule juga udah bisa mendapatkan pendamping lagi yang emang buat kedepannya bisa, saya doain bisa sakinah mawadah warahmah ya, biar anak-anak juga ada yang memperhatikan gitu, ada yang emang ngejaga gitu aja. saat ini kan mungkin Ya, Kang Sule belum kepikiran karena kepikiran gini, almarhumah itu kan ibaratnya indah lah, banyak kenangan memori yang indah. Mungkin kalau emang buat cepet-cepet enggak ya, karena emang mikirnya yang indah itu sulit dilupakan. mantap. Jadi harus, kalau saya nikah gampang misalkan, cuman sayang ke si Dede enggak gitu, masih banyak pemikiran lagi. Ini ke saya aja gampang nikah misalkan sayang saya, tapi ke anak bisa enggak nerima gitu. Kriterianya seperti apa? Yang ibaratnya kalau almarhumah udah sempurna ya, dari sisi religinya emang saya banyak belajar, makanya sering saya bilang itu bunda, atau kalau ada panggilan sayangnya sih ada, cuman Apa tuh? ayang gitu. Oh ayang. Ayang bebek. Ini dong. Jadi saya lebih respect lagi, makanya bilang kadang-kadang bunda aja, karena emang saya banyak belajar sisi religi atau keagamaan buat wirid, dzikir, terus bertasbih itu. Jadi imam yang benar itu gimana? Malah dari beliau, dari istri saya. Oke Kang, harapannya nih. Harapannya mudah-mudahan juga masyarakat terbuka ya, bisa memaafkan saya, atau saya sendiri sudah memaafkan sih, cuman bisa memaafkan saya, terus bisa mendoakanlah yang terbaik buat almarhumah, jangan sampai difitnah atau digunjing-gunjing lagi, karena emang udah meninggal mah harusnya didoain gitu. Jadi emang harapannya terus ke semuanya jangan cepet ngambil kesimpulan atau gosip atau yang emang isu-isu yang emang belum, kenyataannya belum benar. Oke, Akang, Ya. terima kasih. Kaget ya, kaget, kejut gitu ya.
Kagetnya bukan hasilnya negatif ya, kagetnya gitu, ternyata kakak saya almarhum sampai punya penyakit seperti itu gitu. Ya jadi kaget, nggak tahu, nggak ada. Emang nggak ada riwayat penyakit serius gitu. Makanya ada otopsi, ada apa itu kan tadinya dari pihak keluarga sama Aiki tidak ada penjelasan dari suaminya gitu, sakitnya karena apa, meninggalnya karena apa, nggak ada penjelasan gitu. Makanya keluarga bukan mau menyudutkan, bukan menfitnah atau menuduh siapa-siapa, dari keluarga tidak ada seperti itu, cuma ini ada penjelasan aja meninggalnya seperti apa, sakitnya gitu, kok sampai sakitnya separah ini, cuma gitu aja gitu. Kan dari keluarga nggak ada yang tahu, terus nggak ada riwayat penyakit seperti itu, nggak ada gitu. Makanya pas dengar tadi dari berita ada penyakit hipertensi, apalagi ada batunya di lambung kan, ada batu di lambung. Ini dari keluarga nggak tahu Teh Lina hamil, saya pribadi gitu ya, menikah sampai melahirkan sampai saya nggak tahu gitu. Tadi juga kok sampai seperti ini gitu ya. Ada kan bibi yang di Blok M, anak saya seperti ini gitu ya, dia bilang penyakitnya gitu. Yang bibi tahu cina itu anak nggak pernah ngeluh, nggak pernah sakit apa-apa gitu. Dia bilang ya mungkin ini udah jalannya, mungkin udah takdir, kita harus mengikhlaskan, kita harus legowo gitu. Kasihan ke almarhumnya gitu. Enggak ya, pasti ya gitu. Jadi biar ini kan udah lama ya, kasihan ke almarhum, ke anak-anak, apalagi ke mama gitu ya. Jadi mau hasilnya negatif atau positif bagi keluarga gitu ya, pingin cepat tuntas aja lah, kasihan gitu, berlarut-larut gitu. Kalau ke situ belum ada ya, belum ada ke situ ya. Tadi kan yang kepikiran keluarga cuma hasilnya aja gitu, hasil otopsi dari kepolisian gitu ya. Makanya saya dari keluarga mau mengucapkan terima kasih buat bapak-bapak polisi yang sudah sigap gitu ya, yang sudah sampai berlarut-larut sampai ini. Pihak keluarga mau mengucapkan terima kasih banyak. Nggak ada pelaporan untuk pembunuhan berencana, nggak ada. Cuma pengen tahu aja sakitnya apa gitu, pengen tahunya aja gitu. Nggak ada kepikiran ke situ, nggak. Tapi dari pihak keluarga sama Aiki nggak seperti itu gitu. Makanya ingin meluruskan gitu, dari pihak keluarga atau Aiki nggak ada pelaporan atau permintaan seperti itu, nggak ada. Dari pertama juga kami tidak ada menduga siapa-siapa gitu ya, tidak menduga-duga gitu. Cuma pengen tahu hasilnya secepatnya aja gitu. Pokoknya dari keluarga tidak ada dugaan apa-apa gitu. Biarpun komunikasi terputus juga gitu, nggak ada dugaan apa-apa. Apalagi menyudutkan gitu, nggak ada. Dari laporan juga ini tahu. Saya kan udah dari 2018 nggak ketemu sama almarhum, apalagi sama Pak Teddy juga nggak gitu. Makanya nggak tahu sosok Pak Teddy seperti apa, saya nggak tahu. Keluarga maupun Pak Teddy, ATD atau Aule, dari keluarga mah menerima siapa aja, pintu terbuka gitu ya buat siapa aja gitu yang mau ke rumah atau mau ketemu sama keluarga gitu. Dari pihak keluarga tidak ada kejelekan ke siapapun juga gitu. Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan tadi malam melakukan bagian dari kegiatan upaya paksa terhadap tersangka NM, di mana tindakan ini juga sudah sesuai prosedur hukum. Kami tetap pada porsi aturan yang ada. Kemudian langkah-langkah ini kami lakukan dalam rangka proses administrasi yang harus kita selesaikan segera mungkin. Karena kami ada kegiatan koordinasi antara pihak penyidik dengan kejaksaan, sedangkan teman-teman kejaksaan juga dalam proses penyelesaian pembuatan rencana dakwaan, kemudian rekrut, kemudian sidang. Itu yang kita kedepankan, bahwa kami melakukan proses ini dalam rangka percepatan proses administrasi, dalam rangka penyelesaian perkara. Jadi kami ada kewajiban untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti, di mana per tanggal 26 November 2019 kami sudah mendapatkan surat
lengkap bahwa berkas perkara kami yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dinyatakan lengkap oleh teman-teman dari kejaksaan. Di mana setelah kegiatan itu tentunya kegiatan selanjutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti, termasuk dari tersangka NM yang tadi malam kami dalam rangka pengamanan. Rencana sesuai hasil koordinasi terakhir, kami tetap berkoordinasi terus dengan teman-teman dari kejaksaan, insya Allah hari Senin. Jadi kami tentunya dalam proses penyerahan tersangka barang bukti ini kan perlu ada dokumen administrasi yang kita siapkan. Kemudian sama juga dengan teman-teman kejaksaan juga menyiapkan beberapa hal yang kira-kira perlu dilaksanakan untuk tindakan selanjutnya setelah dilimpahkan kepada teman-teman kejaksaan. KNM insya Allah Senin akan kita limpahkan. Kami perlu juga koordinasi dari mulai hari ini sampai Senin, kami tetap koordinasi. Mungkin teman-teman kejaksaan perlu menyiapkan rencana sepagi mungkin. Saat ini masih punya kewenangan, walaupun setelah dinyatakan lengkap perkaranya, jadi kami bisa melakukan kegiatan upaya paksa seperti penangkapan, kemudian penahanan, demikian. Jadi proses ini memang bisa dilihat sangat mudah dalam prosesnya, bisa juga dianggap lama karena mengingat proses pengumpulan alat bukti tentunya perlu proses, perlu waktu, perlu tenaga. Terkadang juga dalam proses pengumpulan barang bukti itu kadang-kadang kita juga ada kendala-kendala. Namun tentunya kami juga cukup berterima kasih kepada rekan-rekan kami kejaksaan yang telah membantu melakukan penelitian dengan seksama, kemudian berkas kami dinyatakan lengkap, sehingga saat ini tindakan kami ini bagian dari proses itu. Di tahun 2018, ya, di mana korbannya adalah mantan suaminya yang bersangkutan, tersangka NM, Pak Dipo. Untuk pasalnya itu pasal 351 junto pasal 335. Ya, sebagaimana rekan-rekan sudah ketahui. Sepintas salah satunya ada alat yang dugaannya dilempar kepada korban. Kemudian ada visum segala. Itu adalah harus diserahkan ya harus di sini. Tapi kalau diserahkan hari ini pindah di kejaksaan. Kalau diserahkan hari Senin ya hari Senin. Kita nggak bisa memaksa hari ini karena itu bukan kewenangan dari advokat untuk melimpahkan. Puas ya gue puas nggak puas karena gini, satu di sosmed itu ada dia yang namanya udah kayak preman di sosmed. Salah satunya akun saya dihilangin, muncul lagi akun saya kemarin tanggal 18 dia menyatakan berikrar diri tanggal 18 ini tolong dihapus lagi akun saya. Dari maksud saya, tapi setelah dia tadi malam kesana, tuh akun saya hari ini bebas. Nggak ada yang nge-banned gitu loh. Jadi saya mau ngeliat nih, nggak ada yang nge-banned sama sekali. Kemarin masih di-banned, akun saya udah diingetin sama Instagram kembali. Ini mau dihapus. Nah setelah tadi saya tes nih, saya posting banyak banget kan. Ternyata satu orang pun nggak ada yang banned. Dan pertanyaannya berarti yang banned kan dia. Karena memang dia sudah memperpanjangkan diri. Waktu akun saya hilang kan dia bilang, wah syukurin lo gini-gini. Apapun dia bilang saya ya, mau itu bilang apa, tapi dia bersyukur. Dan sekarang saya pikir, wah saya mau lihat, ini efeknya masih ada nggak ini preman-preman di sosmed. Dan ternyata satu hari ini saya merasakan preman licinnya. Belut juga banyak digoreng orang. Belut kurang apa licinnya, tetap aja ketangkep digoreng orang. Aduh apalagi bukan belut. Udah deh, kita percaya aja karma itu akan on the way. Cepat atau lambat pasti akan datang. Selicin apapun Anda, ingat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.